المتمسكين بدين الإسلام أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan sampai pada 23 Ramadan, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan sehingga pada subuh ini masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup dan kekuatan taufik untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nahar ini. Maka kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita akan masuk kepada hikmah yang keempat, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah setelah membahas tentang sehebat apapun himmahmu, sekuat apapun himmahmu, tidak akan bisa menentukan, tidak akan bisa menerobos apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Maka hari ini kita akan membahas tentang sebuah hikmah yang keempat. Kalau kita sudah tahu tentang apa yang menjadi ketentuan Allah, bahwasanya apa yang menjadi ketentuannya tidak bisa kita terobos, walaupun apa yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita dengan dengan berbagai macam asbab, semuanya tidak lepas daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas tentang bahwasanya ketentuan Allah itu ada yang berupa qada, ada yang berupa al-qadar, ya. Maka hikmah yang keempat ini, Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Arih nafsaka itu bahasa kitanya, jangan lelah-lelahkan dirimu, atau buat apa, dirimu santai-santai saja. Arih nafsaka, atau bahasa kitanya, lepaskan dirimu dari capek dalam urusan apa? Minat tadbir, untuk ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur apa? Ngatur nasib, ya, ngatur ketentuan. Fama qama bihi ghairuka, maka apa yang berlaku, maka sesuatu yang berlaku bihi, ya, pada sesuatu itu ghairuka, selainmu, la taqum bihi, maka kamu, ya, tidak akan, maka kamu jangan berada pada sesuatu itu linafsika, untuk dirimu. Ini terjemahan bahasanya, ya. Jadi ini ada dua pesan. Yang pertama, lepaskan dirimu dari hal yang, dari tadbir yang melelahkan. Bagaimana tadbir yang melelahkan itu? Ya kita kasih contoh lah. Kemarin baru kejadian nih, Maman kehilangan motor, ya kan? Ya, itu kejadian itu qada atau qadar tuh kemarin? Qadar, ya kan? Karena sudah terjadi, tidak bisa dielak. Ya. Kalau qada itu masih sembunyi, masih misteri. Nah sekarang Maman sudah tidak usah capek-capek dalam urusan tadbir. Ada mak manolak pacak maling kemarin, ya. 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 Coba tadinya kalau aku taruh di sini, aku di sini, coba aku simpan pakai rantai. Hilang mulok motor ini. Karena kita tidak bisa mengatur. Maka sudah, arih nafsaka. Apa arih nafsaka? Dem, jangan capek. Tidak usah ikut ngatur
ngatur. Sudah diatur, hilang. Ya, sudah diatur, hilang. Ini maknanya dulu nih. Ya, nanti baru kita akan banyak pertanyaan ini dari nasihat ini. Ya. Apalagi kira-kira? Seandainya saya kemarin waktu dikasih oleh Allah musibah sakit, ya, dikasih ponis gagal ginjal. Ya. Saat itu kira-kira mengganggu pikirannya Pak Ari enggak? Kalau seandainya kita kena itu. Sangat mengganggu. Apalagi kita akan bilang begini. Semestinya orang yang sakit begini ini kan yang konsumsinya minuman keras. Ya. Mestinya yang begini nih, yang kena ini mestinya yang konsumsi narkoba. Mestinya yang menghancurkan ginjal ini mestinya. Sudah arih nafsak minat tadbir untuk ngikut-ngikut ngatur ketentuan. Ya. Lepaskan dirimu dari kelelahan itu. Ya. Lepaskan dirimu dari kelelahan itu. Sebagai contoh, orang menikah, punya anak, lalu anaknya apa? Lahir cacat, dokter. Anaknya lahir cacat. Ketika anaknya lahir cacat, apalah yang buat dia ini capek? Ya, yang buat dia ini cacat. Mulai. Nah, jangan salah bini aku nih, galak makan mie instan ini saya. Toko plastiknya dimakan ya, berhenti. Ya. Sudah apa yang sudah terjadi? Arih nafsak. Ya kan? Arih nafsak. Jangan kamu khoyali anakmu lahir sehat karena sudah terjadi. Ya. Atau begini, dokter melihat orang yang sama kedudukannya seperti dokter, ilmunya sama, mungkin bisa jadi lebih hebatlah dokter. Tapi ngapo? Kok dia lebih apa namanya? Rizkinya lebih luas. Padahal kalau nak nurut jam kerja banyak laku. Akhirnya dokter tak bisa tidur. Apa yang harus aku atur supaya aku lebih sukses dari dia? Sudah. Arih nafsak minat tadbir. Ya. Tak usah nak ikut ngatur apa yang menjadi ketentuan Allah. Kerjanya dokter apa? Besok aku masuk kantor, kerja dengan ikhlas, kerja dengan keras, ya tak? Sesuai dengan yang diminta, hasilnya kuserahkan sama Allah. Jadi semua kita ini, contoh nih, mohon maaf. Ini kita ini. Aku yakin, hari-hari kita kadang-kadang gak lepas dari tadbir. Melihat anak-anak kita nih. Anak-anak aku nih, yang satu nih harus jadi dokter. Yang satu harus jadi pengusaha hebat. Yang satu ini harus jadi kiai besar. Tapi jangan besar perutnya. Ya, kalau Ustaz Fahmi itu Ustaz besar, tapi besar perutnya. Ya, ini harus jadi ini. Lah. Arih nafsaka minat tadbir. Ya kan? Lah Ustaz, jadi kami tidak perlu mendidik mereka. Nah, didik mereka. Ya, beri mereka ilmu, kasih kesempatan mereka untuk belajar, tapi lepaskan dirimu dari urusan apa? Tadbir. Urusan untuk ngatur-ngatur. Kadang-kadang galak terbalik Pak Ari. Harapan aku nih anak pertama jadi dokter. Tak tahunya yang kedua jadi dokter. Yang aku harap jadi dokter malah jadi kiai. Nah harapan aku yang jadi kiai itu nomor 3. Malah jadi bajingan. Ya, coba lihat. Makanya ini diringankan oleh kita. Arih nafsaka minat tadbir. Ya. Ini makna dulu secara ringkas. Pesan agar kita ini tidak melelahkan kita urusan apa? Urusan tadbir. Apa tadbir itu? Nah, ini kita baca dalam kitab apa namanya? Al-Futuhatur Rahmaniyah. Karangan Syekh Ahmad Zarruq. Apa tadbir itu?
Taqdiru syu'unin takunu 'alaiha fil mustaqbal mimma yakhaf wa yurja bil hukmi. Yang namanya tadbir itu biar kita paham mengapa kita jangan capek-capek urusan tadbir. Taqdiru syu'un, menentukan sebuah kondisi. Takunu 'alaiha, kondisi yang bagaimana? Kondisi yang akan terjadi fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Dari apa hal? Dari dua sebab. Mimma yakhafu wa mimma yurja. Dari apa yang kita takuti, dari apa yang kita harapkan. Jadi mohon maaf ini. Semua yang duduk di sini pasti ada yang ditakuti, pasti ada yang diharapkan. Betul. Kalau orang buka toko yang ditakuti apa? Rugi kan? Yang diharapkan apa? Untung. Kalau jadi pedagang itu sudah, yang penting jualan. Atur semampunya, untung rugi serahkan sama siapa? Allah. Jadi Pak Hari kalau nak jualan tuh tidak usah nanya, kira-kira jualan apa nih yang paling laku nih? Ya, itu namanya Pak Hari sedang mentadbir. Sudah jualan baik, ada yang nak dijual, jual. Buka toko dengan manis. Ya, buka toko dengan manis. Sisanya serahkan sama Allah. Jadi dokter, tadbir itu apa? Takdiru syu'un, menentukan sebuah kondisi atau situasi yang akan terjadi di yang masa akan datang disebabkan dua hal. Karena rasa takut, karena rasa harap. Kita punya motor. Kita punya motor. Ketika kita maunya motor, kita simpan dengan baik, kita kunci dengan baik, garasi ditutup, habis itu semua, Pak Ari tidur dengan nyenyak. Tidak usah apa? Tidak usah gara-gara ketakutan nak menentukan supaya motor ini aman. Ya, pasti kita bertanya, Rami, kemarin kata Imam Ibnu Athaillah, selagi kita itu disuruh oleh Allah melakukan sebab, kita melakukan sebab. Selagi kita itu sudah mutajarrid, maka kita tidak turun kepada sebab. Ini mana? Sedangkan kita ini menjaga toko, membuat toko laris, itu kan perlu melakukan sebab. Nah, di sini bukan berarti kita tidak melakukan sebab. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, kalau melakukan sesuatu, kalau iqamatul asbab, itu adalah gerak tubuh kita. Kunci pintu, buka toko, ya kan? Apa namanya? Apa namanya tuh? Kalau bahasa kita tuh, membuat makanan menarik tuh bungkusnya apa namanya? Membuat packing yang bagus, menyampaikan sama orang, aku jualan keripik, nah coba beh, insya Allah kalau enak boleh beli dengan aku. Itu namanya iqamatul asbab, melakukan sebab. Tapi yang namanya tadbir itu, amma tadbir fa'amalun fikri, sebuah amalan pikiran, wa qararun aqli, dan otak kita yang nentukan. Nah, ini tadbir. Ya, contoh apa kata beliau? Ya, an yuhadditsal insana nafsahu, seperti seseorang berbicara dengan dirinya sendiri, bi annahu yata'amaluhu ma'al asbab, bahwasanya dia sedang melakukan sebab-sebab, qad ruttiba li nafsihi, atau qad rattaba li nafsihi, yang sudah dia atur, khittatar ribhi, cara-cara untuk untung, ya, wan najah wa dhammana li nafsihi an-nata'ij, dia melakukan sebab-sebab. Nah, ini di packing, dibagus, dibuat promosi, terus dia bilang apa? Aku jamin kalau begini pasti laku. Nah, kata-kata kalau ini pasti laku, mentadbir, menentukan sesuatu, inilah yang membuat kita capek. Iya. Contoh, apalah yang buat makanan aku tidak laku ya nih? Chef termahal lah aku undang. Bungkus yang paling oke lah sudah aku gunakan. Promosi terhebat lah aku pakai.
dalam perhitungan, ini sudah pasti laku. Nah, inilah yang membuat kita apa namanya? Mohon maaf, ya Pak Zul. Inilah yang membuat kita melelahkan diri. Ditambah lagi kita bandingkan dengan tetangga. Tetangga tuh jualan keripik, bungkus plastik bening. Ya, yang masaknya tidak berbaju kaos. Dapurnya biasa-biasa baik, kompor kayu. Kok laku-laku baik? Ada apa ini? Akhirnya sibuk gara-gara capek dirinya, Pak. Tak bisa tidur, nengok istri, laju luat. Lah, kawin dengan kau nih, mending kepala baik. Ya, nengok apa namanya? Masya Allah. Maka ini nasihat luar biasa buat kita. Intinya apa? Lakukan sebabmu, serahkan ketentuannya sama apa? Allah. Gitu. Maka kita ini ya, supaya tidak terlalu beban berat, yang nyari duit lakukan, tapi jangan menentukan. Jangan membuat sebuah ketentuan dalam pikiran kita sehingga menjadi berat, ya, sehingga menjadi berat. Contoh, banyak orang sekarang ketika nak buka usaha itu apa? Modalnya di mana lah nih modalnya nih. Begawi mendekati modal ini gimana nih begawi mendekati modal ini. Akhirnya habis otaknya berpikir tentang apa? Modal. Padahal dokter dalam tubuh dia itu banyak modal. Mulut sehat, modal. Jantung sehat, modal. Ya, apa lagi? Kaki sehat, modal. Aku ini mana nak jualan? Motor dak kati. Nah, ini contoh orang yang apa namanya? Orang yang kalau ndak pakai motor ndak bakal laku ini. Mulai ini contoh orang yang apa namanya? Menyusah-nyusahkan diri. Dem, aku ndak jadi ngadep bapak dia tuh. Nengok kumisnya ngerinya, ya kan? Apalagi nengok jenggot Pak Zul, ndak jadi ngelamar budak itu, ya kan? Ini namanya memberat-beratkan diri. Pasti loh kak aku tidak diterima nih. Ngapa? Bapak aku ini saro. Aku ini cuma santri biasa yang hobinya make sarung. Manolah ditengok. Ini namanya sudah menentukan apa yang dia takuti. Ya kan? Dalam pikirannya menentukan sesuatu. Padahal kan ketentuan ada di siapa? Ada di Allah. Nah banyak. Ini sebagai contoh sekilas orang yang sudah apa namanya melelahkan dirinya dengan urusan apa tadi? Tadbir. Menentukan segala sesuatu yang akan terjadi di akan datang. Sebabnya apa? Dari dia yang takuti atau dia apa? Itu contohnya. Aku ini tidak bakal diterima. Berarti dia itu apa? Sebab karena ditakuti atau karena sebab yang diharapkan? Takut tidak diterima. Melihat apa? Pikirannya melihat dirinya. Ya, ayahku ini mana nak diterima di mana? Ngajar di Arisalah nih. Ya, di sana daftar dulu, njuk dulu. Ya, ini belum lah ngenjuk. Lah berpikir dewe. Nah, orang-orang yang begini nih yang apa namanya? Nah, contoh Mang Israfil. Mang Israfil ini sangat mengamalkan ini. Datang ke aku. Mi, ada tanah tuh nah. Belilah 50 juta. Dia tidak pikir. Dia tidak mikir apa aku nolak, apa aku tidak. Memang uangnya tidak malu. Ya. Ya. Nah, mestinya kita itu biar ringan saya itu. Contoh, jangan galak berarti diri ketika nak nawarkan sama orang itu takut uang itu tidak beli, jangan. Tawar dulu. Saat ini nah aku ada apa? Ada apa namanya? Ada kue nastar. Ya tak? Kalau bini aku jualnya 10.000. Nah kalau Ustadz gratis. Nah itu kan pasti galak aku kan. Ya. Betul lah kira-kira. Nih kayak Mang Lukman punya kursi rotan. Jangan dipisikan dengan teknologi yang canggih.
Ay, mana laku lagi, mak ini rotan nih. Jangan. Siapa tahu masih banyak wong doyan dengan apa? Rotan. Jangan. Ya, seperti dokter punya klinik sunat. Tawarin, sawah bapak-bapaknya sunat lagi. Gitu loh. Maka kalau kita melakukan itu, arih nafsak, jangan disibukkan dengan sesuatu yang akan terjadi, jangan. Tapi sibukkanlah dengan sesuatu yang akan kita buat. Aku ulangi lagi ya. Jadi apa tadi? Sibuklah dengan sesuatu yang akan kita buat. Bukan sibuklah dengan sesuatu yang akan kita hasilkan. Jangan. Jualanlah, hasilnya serahkan sama Allah. Nih saya nih, aku tidak tahu nih, ini ada 4 orang anak yang sedang saya didik untuk ikut ke Yaman. Nak lolos, nak idak, serah Allah. Aku ngajarnya baik. Gitu loh. Aku serahkan sama Allah. Tinggal mereka. Nasib mereka berangkat. Jadi setelah Tuhan tidak usah pusing. Gitu loh. Anaknya, belajarlah kau. Ketentuan ada di Allah. Tapi yang pasti, apa yang kita buat dipastikan sesuai dengan syariat Allah. Contoh, ada orang begini. Ah Ustadz, ngapa sampai melacur seperti ini? Inilah yang ku baca Ustadz. Ya kan? Yang lain aku tidak baca. Nyuci piring tangan aku cak mano. Nah ini contoh orang yang apa? Ngapa raju tertawa Pak Ari ini? Ya, ngapa kau ini sampai berjudi? Berjudi inilah Ustaz yang jadi selama ini ngenjuk aku maka. Ngapa kau tidak keluar dari tempat yang haram itu? Nak gawe di mana Ustaz? Siapa yang nak nerimo aku? Inilah orang-orang yang tidak mengamalkan nasihat. Terlalu apa namanya dokter? Mikirin sesuatu yang menurut dia itu belum tentu, tidak mungkin. Padahal bisa jadi mungkin. Dia terlalu berpikir takut apa yang akan terjadi. Gitu loh. Tapi hati-hati juga, jangan terlalu berpikir sesuatu itu pasti terjadi. Tugas kita tadi apa? Bukan menentukan sesuatu yang akan terjadi, baik itu berhasil atau tidak, tapi tugas kita adalah apa? Memastikan kita sudah melakukannya. Itu yang penting. Ini contoh, Ustaz, aku kalau sholat yakin tidak masuk surga. Sholatlah dulu. Urusan kaki masuk surga tidak, urusan Allah itu. Ngapa laju kita? Makanya kita tidak boleh was-was. Tidak boleh. Berwuduk sampai habis banyu sebak. Belum sah. Makanya takaran sah itu kan mudah. Contoh muka, yang penting batasan dari pojok ke bawah, kiri kanan, lah terbasuh. Airnya mengalir. Gitu. Yang tangan gitu juga. Ya tadi aku lupa antara 3 kali 2 kali. Yang wajib sekali. Yang 2 kali 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Ini kan kadang-kadang diganggu dengan yang begini-gini diganggu. Gitu loh. Diganggu. Nah kalau ada orang yang ragu-ragu mak itu tuh, Pak Ari, cebur ke sungai itulah. Nah, cebu. Nah, lepas kalau. Ya kan? Lepas kalau. Agak pas tegak. Tadi niat belum, cebur kan lagi. Masya Allah. Ya. Banyak orang yang mohon maaf menunda-nunda nikah. Ya. Apa alasannya? Ayahku agak dak tunjuk makan anak wong, tapi berzina baik gawiannya. Mana ini? Ya. Man, mikirlah kau tuh. Ngurus dogan beda terurus. Ini kan kadang-kadang nakarnya mudah. Aku ngurus dogan belum sukses, apalagi nak mikir anak wong. Lu siapa tahu dengan ngurus anak wong justru urusan dogan beres. Karena mato galak kanji tadi jadi tidak beres. Contoh beda ya. Contoh baik. Ya. Jangan tersinggung. Nak lebaran gitu nih. Ya, nah itu contoh. Terlalu apa namanya? Dan kita jadi wong tua, jangan pula terlalu apa namanya? Nakut-nakuti. Contoh, kau nih nak, apa kaget nasib kau di depan? Ya tahu gitu. Tapi yang ada belajarlah nak, belajarlah. Siapa tahu ilmu kau kayak manfaat. Itu yang paling penting. Masalah kaget nak jadi apa? Terserah. Gitu loh.
Aku juga balik dari Yaman ndak tahu apa nak digawi. Balik baik dulu. Ya. Sama seperti kita latihan ceramah di pucuk mimbar ini, ndak tahu apa nak diomong. Tahu-tahu yang penting ngomong, entah tuh ngomongin wong kan ndak apa-apa. Ya kan? Nah, intinya ini nasihat luar biasa, Ustaz. Kenapa kita seperti ini? Fama qama bihi ghairuka, sesuatu hal yang akan terjadi pada orang lain, ini contohnya, tidak akan terjadi pada dirimu. Gitu. Apa yang seseorang lain ada pada posisi itu, maka kamu juga tidak bisa di posisi itu. Begitu juga orang lain, ketika kamu ada di posisi itu, orang lain tidak akan bisa ada di posisi itu. Tidak bisa. Posisi sini bukan jabatan ya. Bukan jabatan. Makanya kalau yang bagi yang nak nyalon, semangat nak nyalon, calon baik, jangan mikir kaget jadi apa tidak. Tidak usah. Ini kadang-kadang Pak Ari nak maju mundur nak nyalon. Datik modal lah. Modal mulut baik nah. Kalau milih aku, wah, ya kan? Insya Allah, Pak. Insya Allah aku ada yang nak dibuat. Jangan pastikan insya Allah kamu akan sejahtera. La. Insya Allah kamu akan kamu ada yang aku buat. Ya, silakan. Jadi ini dalam berdakwah ini, aku takut berdakwah. Akhirnya udah gak dengar. Nah, terserahlah wong nak dengar tidak. Terserahlah wong nak ikut atau tidak. Karena yang penting kita berdakwah. Makanya baliknya tadi, apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti? At-tadbir itu apa? Fi'lun fikri, yang galak ganggu pikiran kita. Au qararun akli. Ya. Maka beliau mengatakan seperti itu. Jadi kita jangan terganggu dengan apa? Nah, ini ada ungkapan beliau yang saya sangat setuju. Apa? Beliau mengatakan apa? Beliau ngomong apa? Arih nafsaka, istirahatkan jiwamu, bukan arih jismaka, bukan istirahatkan badanmu. Maksudnya apa? Badan kita tetap melakukan sebab. Jadi badan kita jangan diistirahatkan. Dari bekerja jangan diistirahatkan. Yang memang kerjanya berkebun, jangan diistirahatkan. Jangan aja pakai dalil ini. Ngapa tidak berkebun? Habis ngaji hikmah yang keempat. Dia bilang jangan capek-capek. Kalau karet itu nak berbuah dia. Kalau tidak ya sudah. Nah ini salah. Yang dimaksud ari nafsaka itu apa? Jiwa kita yang diistirahatkan jangan terganggu dengan apa? Pikiran-pikiran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau badan kita capek tidak apa-apa. Berkebun capek. Begawe capek. Itu seperti Nabi. Sampai akhir hayat tidak berhenti berdakwah. Padahal makanya Sayyidah Aisyah ngomong, ya Rasulullah, kamu ini kan sudah dipastikan masuk surga. Dosa lah pasti ampuni. Lah ngapo masih nak sholat? Ngapo masih nak sholat tuh ngapo? Ini kalau bahasa kita, kalau Sayyidah Aisyahnya wong Palembang. Ngapo masih nak sholat tuh kak? Ya itu bahasa gitu kan. Apa kata Nabi? Ala akunu abdan syakuro. Tahu apa tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Jadi badan Nabi tetap capek sampai bengkak-bengkak kok kaki sholatnya. Apa nak kita nasihati ini Nabi kita? Ari nafsaka Rasulullah, jangan capek-capek ego. Tidak. Gitu loh. Tidak. Jadi yang diistirahatkan itu apa tadi? Bukan badan kita dari melakukan sebab, tapi yang diistirahatkan itu apa? Jiwa kita dari pikiran-pikiran yang kadang-kadang pikiran inilah yang menentukan. Ya, demlah kau jualan ini, kau jualan ini, kau pasti kau untung. Demlah kau buka toko di sini. Kalau toko di sini jangan. Terserah kau nak buka di toko di mana, bukalah. Ketentuan ada di mana? Di Allah. Ya. Ini sebagai contoh. Mohon maaf. Tahu dengan pesantren Gontor? Di mana pesantren Gontor itu dulu? Jauh di ujung sungai. Siapa nak sekolah di situ? Mungkin kalau Pak Ari tahu dulu, alang kebodoh Kiai Gontor.
bangun pondok di sini. Ya. Ya kan? Pasti. Tapi lah besar sekarang muji-muji itu Pak Zul. Wah, padatnya kiai ini nih. Mantapnya. Padahal kalau dulu pasti yang di sini nih ngomongnya loh. Alang kebodoh kiai itu. Bangun pondok di ujung sini, tempat uang PKI ngorok pala uang. Latansa. Kalau nak nengoknya pondok Latansa itu salah Tuhan. Ucuk gunung di antara dua bukit. Aku yakin Mas Erik kalau nengok kebuyan kiai ini. Bangun pondok di mana? Siapa yang pergi ke bukit sini? Tapi Allah punya ketentuan lain, Mang Israfil. Ya, sama aja hari salah sini. Siapa tuh nak tinggal di sini? Wong yang punya rumah kebun di sini lagi pindah. Siapa? Tapi kita tidak tahu. Allah. Makanya sudah tenang-tenang dulu sana Tuhan di sini rumahnya tuh. Ya, arif nafsaka. Kalau anak kita ngomong ya, aku nak merantau ke Papua. Ingat hikmah ini. Cuma tanya, yakin nak, mantap? Ya udah, mantap. Bismillah. Takdirmu ada di tangan Allah, bukan di tangan ayah. Kalau itu kita tenang. Pak, di sini anaknya ke Papua. Ya. Serahkan. Walaupun dia minta ke situ. Kadang-kadang kita ini otak. Kita ini dibuat sakit dewek oleh jiwa kita. Sekarang aku tanya, Pak Zul bisa tidak memastikan anaknya sukses tinggal di rumah Pak Zul? Belum tentu. Siapa tahu dekat rumah Pak Zul malah dia tidak sukses-sukses. Ya, buka mereka. Kenapa? Biarlah mereka mencari takdir mereka sendiri. Jadi dokter ini kalau punya anak, terserah anak kemana. Mau dokter dari Cirebon ke sini kok. Ya, apa lagi nak cakioan? Ya kan? Abu Haji dari Banten ke sini. Hah? Mang Israfil nih, ninggalin gaweannya nunggu trompet. Ya kan? Tuh. Ya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oi, terima kasih nih dapat nasihat ini. Semalam saya baca ini ulang. Oh, ternyata sering kita ini apa? Dipusingkan oleh sesuatu hal yang misteri hasilnya. Tapi kalau begini nih, ya, kalau begini, Masya Allah, ya. Maka ini pesan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Athaillah, ya. Lalu apa kebalikan daripada tadbir? At-tadbir itu kebalikannya apa? At-tafwid. Apa at-tafwid itu? An-nadharu lima biyadaihil haq min ghairi tafsil. Melihat sesuatu yang benar di hadapannya dengan tanpa banyak detail. Ya, contoh, apa yang kau lakukan nak? Aku ini ya sedang belajar baca Quran. Selagi itu benar, jangan banyak ikut tafsir. Jangan belajar sama siapa kau? Sama ustadz ini. Kalau kau nak jadi qori, jangan sama ustadz itu. Ini banyak ikut tafsir ini. Belajarlah dulu. Kadang-kadang ada ustadz yang ngajari dia tidak pernah juara. Muridnya juara. Banyak ego ragam. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang gurunya tuh juara dunia. Muridnya tidak juara-juara. Demlah. Ya. Jadi kita jangan banyak ke tafsir. Selagi itu benar, jangan banyak apa namanya dokter? Tafsir. Kau sekolah di mana nak? Kedokteran ya. Kedokteran mana? Apa udah ngambil yang di Oxford? Apa yang ngambil di Harvard? Selagi itu yang dia lakukan benar, kadang-kadang banyak dokter keluaran mana? Keluaran rumah sakit apa? Universitas biasa-biasa baik. Karena dia rajin baca, rajin analisa, betul tak? Ada yang lulusan bisnis mana? Ya kan? Tapi tetap sebab mencari sebab upaya yang terbaik, lakukan. Cuma jangan banyak ego. Apa namanya? Tafsil, banyak ego apa namanya? Ya sudah nak, kalau itu pilihan kau, bismillah. Ya, bismillah. Nggak usah banyak ego apa? Apa namanya tuh? Istilah apa namanya itu?
apa ya? Apa ya kalau bahasa kita banyak ego tafsir sama banyak agak apa namanya istilahnya biar enak bahasa kita. Kita kan galak nian apa namanya tuh? Mereteli saja nah. Apa namanya? Nah, ngira-ngira. Nah, bener lah. Nah, ini bahasa yang pas. Cocok ini. Ini caknya lah nyambung dengan Imam Ibnu Athaillah mangci kita. Ya. Lah banyak ego ngiro-ngiro. Lah semuanya ego kira-kira. Ya, sudah bismillah. Wong kadang-kadang kita ini apa? Berubah tempat. Berubah pikiran. Dan kita tidak tahu. Allah yang paling tahu dari mana nanti sumber Allah akan mengangkat derajat kita. Tidak usah. Ya. Tidak usah dipikir. Yang rajin buat YouTube buat baik. Nak viewersnya banyak, nak ida, subscriber. Ini nengok subscriber tidak banyak. Aidem lah, malas aku lah. Ini model Pak Ari ini. Angan-angat tai ayam. Oh lupa. Ini contoh baik. Ya. Nah, laju belago. Ya. Jangan. Jadi buat main Bang Israfil masakan. Usahanya apa? Properti buat terus. Jangan, ayo Ustaz, enggak pacak lagi sekarang ini. Banyak nih wong properti hebat. Oh, belum tentu. Banyak wong tuh properti hebat tuh yang nyewonya juga wong hebat. Masyarakat biasa butuh tenaga Bang Israfil. Kenapa? Dari sisi wajah, ay wong ini caknya enggak banyak kendak. Ya kan? Untung dikit bah jadi wong ini nih. Itu. Kalau yang properti hebat itu nengok baju jasnya be. Ay bahaya nih konsultan mahal nih. Kalau Bang Israfil kan konsultan murah. Bukan murah maksudnya murah. Maksudnya itu wong enggak takut. Konsultan pakai sarung, ya kan? Mana aja pacak nego. Itu. Karena ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Makanya aku sering ngomong sama Hasan, sama Minan, ya. Kita tuh ada satu tempat yang mungkin kita tidak terasa manfaatnya, bukan tidak bermanfaat, tapi ada di satu tempat kita lebih terasa manfaatnya. Contoh kalau Minan, seandainya di Jawa, ya dah, Kiai Galuh, model Minan, mohon maaf, bukan tidak terpakai mah. Ini bahasa kasar kalau tidak terpakai, agak kurang terasa manfaat. Makanya kita jalan. Dari dulu aku ngasih nasihat, ngasih tahu. Kita jangan terlalu berpikir. Apa kata syair? Safir tajid iwadon amman tufarid. Berjalan baik. Kaget aku kamu akan bertemu pengganti orang yang kamu tinggalkan. Buktinya kan di sini dapat jodoh. Ya kan? Orang tuanya meninggal, Hasani ayah dan ibunya meninggal, di sini dapat mertua. Mertuanya masih muda-muda punya kebun. Nah, meninggal dapat warisan kan? Contoh. Ngapa laju ke sano-sano? Ya. Ini contoh baik. Ya. Maka ya Allah, kalau kita ini sudah berbuat serahkan sama Allah, aku yakin tenangnya. Oh, tenangnya. Tapi memang angel, dokter. Angel begini ini dokter angel. Ya. Ayo serahkan sama Allah, doakan sama Allah, ya. Doakan sama Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah dapat cerita dari seseorang. Di Linggau ini ada seseorang yang punya usaha, tapi saya tidak sebutkan namanya, ya. Paling tidak bisa tidur tenang, galau-galau nak digawi ke dia galau. Tidak kata istilah tafwid. Tidak kata istilah apa namanya? Penyerahan diri. Jangan usah serahkan. Kalau pas anak kita tengok nih orang ini mampu melaksanakannya, serahkan. Ya. Nah, seperti mohon maaf Abah Haji, Kiai Haji Saiful Hadi maaf BA. Dalam rangka melaksanakan ini, ya sudah 2 pondok. Ya paling namanya wong tua, tugasnya wong tua itu kan 2. Marah, balik lagi marah dan marah itu selesai. Memang itu wong tua. Jadi kalau dia marah, kita jangan kaget. Itulah tugasnya. Ya. Marah lagi, kemudian marah lagi. Tapi ya tetap ketika anak-anak ini dianggap ada baiknya di hadapan dia untuk melakukan sesuatu, tafwid, serahkan. Jadi biar pacak tenang. Ya kan? Makanya tenang pindah-pindah sini, situ. Namanya tenang. Ya, kalau model Pak Ari tidak tenang dia. Ya kan? Tapi ini bukan untuk ilmu itu. Dah. Ya.
Aku lagi salah ngasih contoh pula ini. Ya. Min ghairi tafsil wala hukmin. Dengan tanpa ngiro-ngiro kata Mancik tadi, tapi jangan pula dengan tanpa nentu-nentu. Ngiro-ngiro jangan terlalu, nentu-nentu ya usah berlebih-lebihan. Ya. Kalau kita punya anak kau ini gimana? Pacak ceramah dak? Jangan langsung, pacak, jangan. Dicoba dulu, siapa tahu ada baiknya. Begitu. Jangan langsung pula gitu, lulusan Yaman ini. Yakin baca? Pas tegak tegemek. Belum tentu juga. Karena orang ini ada yang ahlinya ngajar, ada yang ahlinya ceramah, ada yang ahlinya dua-duanya, ada yang ahlinya nulis. Ada yang ahlinya apa? Nulis. Tidak semuanya. Lulusan dokter ada pandai membuat rumah sakit. Ada yang pandai, ya macam-macam lah. Tidak semua orang itu laju bisa di posisi yang sama dengan orang lain. Gitu loh. Jadi dokter, kita tidak usah nak nyamu-nyamuin. Akhirnya berat. Aku ini lah LC, MAG pula. Ngapa tidak terkenal cak dia? Padahal dari sisi ilmu, pasan hebatlah aku. Nah, gawe mah inilah dokter yang membuat diri tidak tenang, gitu loh, ya. Nah, ya langkah banyak contoh ini ya. Nah, kalau kita sudah tafwid, apa yang akan terjadi? Wa yatba'uhu tawakkul fi husulihil maqsud. Kalau kita sudah tafwid, tidak sibuk dengan apa tadi? Tadbir tadi, maka akan ikut yang namanya sifat apa? Tawakal kepada Allah. Ya. Nah, punya kuda lah diikat, ya kan? Lah diikat, lah ditaro. Sudah serahkan sama Allah. Tapi kalau ada motor yang ditaruh di tempat sepi, terus ngobrolnya di mana? Ah, itu bukan tafwid, itu lolo namanya. Ay, Maman ngapa balik ke aku lagi? Ya, karena apa? Ada sebab-sebab yang tidak dibuang. Ya. Kalau kita sudah buat sebab-sebab, sudah. Anak-anak diajar, diperhatikan dengan baik. Kemudian kok masih ada yang belum galak nurut, masih ada yang kabur, serahkan sama Allah. Wong Nabi juga melakukan ini kok. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dipilih dari antara kalian, ya, min anfusikum. Apa sifatnya beliau? Azizun alaihi ma anittum. Nengok kamu susah, dia tuh paling gelisah. Harisun alaikum. Nabi itu paling perhatian kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Paling rauf, ya, paling sayang dengan orang-orang beriman. Fa in tawallau, kalau yang diperhatikannya, kalau yang digelisahinya, kalau yang dibimbingnya, kalau yang disayanginya masih ada galak nurut. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Wahai Muhammad, katakanlah, kalau yang kau sayang tidak galak nurut, katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, anak ini aku sekolahkan, aku didik ya Allah, aku bina, aku nasihati, sampai sekarang belum putus ya Allah. Ya kan? Tapi semua ketentuan di tanganmu ya Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ya Allah, aku ini punya toko ya Allah. Bukan main modal promosinya ya Allah. Ya kan? Laku buat galau ya Allah. Anak buah aku suruh nyengir galau ya Allah dari pagi hingga sore. Ya, tapi aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku serahkan semuanya kepadamu. Katakan itu. Ya, katakan itu. Jadi kita tidak usah takut. Karena musibah apapun, seberat apapun, ya, katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Yang rajin olahraga terus. Jangan gara-gara nengok tetangga rajin olahraga mati lagi berhenti olahraga. Hai dem, tetangga itu rajin olahraga mati dia. Aku baru nak olahraga 3 hari. Nengok tetangga mati, laju tidak jadi aku olahraga. Ya kan? Kenocaknya tidak kati gunanya. Oh tidak. Olahragalah. Urusan mati tidak kati urusannya dengan olahraga. Olahraga itu bagian yang diminta oleh Allah untuk sehat. Jangan laju nengok tetangga, laju olahraga sebelah mati, laju wak solehaun laju berhenti olahraga. Jangan terus.
olahraga terus. Ya. Baik. Wa husnuzan wa raja'an fillah. Lalu kalau kita sudah tafwid, akan datang sifat yang berikutnya apa? Penuh harap kepada Allah. Lalu kita tawakalnya kepada Allah. Hasilnya apa? Yang diharapkan tuh amalan kita atau Allah? Allah. Tapi kalau kita sibuk mentadbir, kita akan bergantung banyak kepada apa? Kepada amalan kita, bukan kepada siapa? Bukan kepada Allah. Jadi nanti dokter disibukkan apa? Nyari terik terus, tidak berhenti-berhenti nyari terik, itulah. Terus tidak dicari-cari. Trik, apa lagi? Capek kita nanti. Ya. Trik-trik itu tetap dibuat gitu. Tapi jangan apa? Jangan terlalu berharap dengan apa? Trik tadi. Tapi timbullah harapan itu kepada Allah. Ya, kepada Allah. Wa husnuzan bihi. Datang apa? Husnuzan, prasangka baik kepada Allah. Ya. Wa yuwafiqul isti'anatu billah fil qiyami bisabab. Dan dengan begitu apa? Akan datang pertolongan Allah di semua sebab-sebab yang dilakukan. Datang nanti pertolongan Allah. Datang baik nanti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah. Ya. Seperti pendiri NU ini, Syekh Hashim Asy'ari, tidak berpikir banyak kayak gitu. Dibuat. Seperti pendiri Muhammadiyah, ya, pendiri apapun lah. Kalau mereka di situ ada nilai juangnya, lakukan. Ya. Contoh kita didik anak kita, jangan berhenti gara-gara sudah 10 tahun dia masih belum galak tahu, serahkan sama Allah. Arih nafsak. Berbagai macam caro aku nih Ustaz. Tidak berhasil caro-caro itu. Nah ini salah. Jangan ngomong tidak berhasil caronya. Allah belum mau membuka hatinya. Satu saat, likulli syai'in ajal dokter. Satu saat, segala sesuatu itu ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluha, kalau sudah datang waktunya, tidak kata yang bisa nolak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan. Tidak bisa nolak. Uang itu kalau sudah waktunya sukses, uang itu kalau sudah waktunya terkenal, uang itu kalau sudah waktunya diangkat oleh Allah derajatnya, diangkat oleh Allah derajatnya. Insyaallah. Ya. Insyaallah diangkat oleh Allah derajatnya. Jangan usah takut. Satu saat waktu itu akan datang. Kalau sampai mati juga tidak datang-datang, berarti mati itulah waktunya datang. Ya. Jangan lagi kita bilang, "Demlah, ikut mamang kau tuh. Berhentilah." Ya, sampai mati mah itulah dia. Lah. Selagi dia tidak bermaksiat kepada Allah, sukses. Sukses. Nih. Mas Erik, tidak usah capek-capek. Kewajiban lakukan. Ya dah. Sholat sunnah dikit-dikit ada. Istri aku tanggung jawabi. Anak-anak aku didik. Rizki alhamdulillah membuat aku tidak minta-minta. Sukses. Hah? Tidak semua orang pada posisi itu. Sudah. Alhamdulillah. Sukses. Gitu. Ya. Jadi kita jangan menafsiri sukses itu apa? Harus punya tanah 75 hektar. Tidak usah. Angel begitu tuh. Angel. Ya. Dan makanya matonya jangan banyak gue nengok uang. Ya. Matonya banyak gue nengok uang. Pegel. Ya. Pegel mata kita. Baik. Lanjut dikit apa ya? Lanjut dikit. Aku nak ngasih contoh dikit. Ini nanti penjelasannya banyak. Cuma ini karena belum sempat ngerangkumnya di laptop dokter. Karena tadi malam banyak gawian. Jadi ini aku buat coretan-coretan di buku. Ya, doakan sambil maco kitab ini untuk apa? Jamaah di sini. Mudah-mudahan aku membuat sebuah penjelasan ringkas yang nanti bisa dibaca. Ya, yang dibaca. Tidak laku buku kau, urusan Allah lah. Laku dah laku. Yang penting aku nulis itu untuk aku. Tidak kati urusan. Jadi kita tidak kati beban. Jangan laju. Cak kiwan nih. Laku tidak buku itu. Kita ini bukan nak jual. Ya, nulis. Baik.
Ini kasih contoh. Ya, ini dikasih contoh. Oke, baik. Mana nih contoh? Nah, kita lihat. Bagaimana ketika Nabi hijrah? Ya, bagaimana ketika Nabi hijrah? Unzur ila sya'nihi yauma hajara ila al-Madinah al-Munawwarah. Kita lihat bagaimana kondisi Nabi saat beliau hijrah ke Madinah. Ya. Muttaji'an ma'ahu sahibuhu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Nabi saat itu sedang berbaring. Ya. Bersama siapa? Bersama Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya. Ta'amala fi hijrati hadhihi ma'al asbabi kulliha. Lihat, Nabi saja untuk selamat dari kejaran kaum Quraisy melakukan hijrah. Hijrah itu apa dokter? Sebab. Hijrah itu sebab. Nabi tidak mikir, "Aki kalau hijrah aku mati di jalan. Aki di hijrah aku ketemu di jalan." Dah. Pokoknya Nabi hijrah. Diperintah oleh Allah hijrah. Kenapa? Nabi ingin membebaskan umatnya dari apa? Dari tekanan siapa? Kaum Quraisy. Sebelum itu kan hijrah ke Habasyah. Oke, baik. Ya. Hatta laka'annahu yuqinu bi annaha asyartul ladzi la budda minhu linajahi hijrati. Sampai-sampai seolah-olah beliau itu yakin hijrah inilah syarat untuk selamat. Syarat untuk apa? Untuk selamat. Ya. Kharaja mutakhaffiyan. Apa yang Nabi lakukan supaya hijrahnya selamat? Nabi sembunyi-sembunyi. Nah, ini sedikit saya ceritakan. Jadi ketika Nabi nak hijrah itu sebelumnya di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kelompok orang-orang Quraisy kumpul rapat. Kalau malam ini Nabi akan dibunuh. Malaikat Jibril langsung ngasih tahu baginda Nabi. Ya. Lalu apa? Baginda Nabi malam itu ngambil tanah, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba sama-sama. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditambahkan dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah punya Habib Hasan dibacain syahatil wujuh 3 kali. Berapa? Syahatil wujuh. Diteburkan di kiri dan kanan rumah. Maka yang ngelilingi rumah itu tertidur. Ya, tapi ini bukan dipakai untuk maling. Ya. Untuk mengelilingi rumah, ya. Nah, itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Ngendap-ngendap. Kemudian bukan cuma sembunyi-sembunyi, untuk menggantikan Nabi di pucuk kasur itu, Sayyidina Ali dipanggil. Sayyidina Ali, kau tidur di kasur. Kira-kira kalau ada yang nak dibunuh, kemudian Mas Erik suruh gantikan. Ay, enak di kamu dan enak di aku. Wah, ya kan? Tapi Sayyidina Ali tidak nolak. Masya Allah. Kamu jangan khawatir, kata Rasulullah. Saya selimuti kamu dengan sorbanmu. Nah, kan Allah berhasil, Mas Erik ngomong, ay, kalau selimut Nabi jadi. Wah. Coba kalau belum berhasil, pasti tidak mungkin ngomong begitu. Ya. Ya namun hatta yadhunnan musyrikun annahu Rasulullah SAW. Sehingga apa? Orang musyrik menganggap itu adalah Rasulullah. Fala yata'aqqabunahum wa yabhatsuna anhu. Sehingga apa? Nabi tidak, kalau karena mengira Nabi masih di pojok kasur, berarti kan kaum Quraisy tidak ada cari-cari kan? Tetap fokus, itulah Muhammad. Taraka ra'i Abi Bakar yasiru bi agnamihi wa ra'ahuma li tu'fiyal agnam ala athari masyrasillah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar manggil pengembala kambing untuk nutupi telapak kaki mereka jalan dengan kaki kambing. Ini kan semua sebab-sebab. Ya. Dan mereka 3 hari berada di Gua Hira. Di Gua Sur, salah. Di Gua Sur, Gua Hira tempat menerima ini ya. Di Gua Sur. Kemudian apa? Lihat, ketika orang-orang sedang mencari, ya, di saat mereka apa? Di saat mereka sedang apa? Sedang bersembunyi di ghor itu, ada kelompok orang-orang musyrik yang berada, ya, yang sedang mencari Nabi kita Muhammad SAW di Gua Sur itu. Kemudian apa? Wa asbahat fathatal ghar tahta absarihim. Ya, mereka itu apa? Mereka itu nampak
Bagi orang musyrik itu ada sebuah lubang yang di situ tuh ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita jadi Sayyidina Abu Bakar gemeter enggak kita? Gemeter, pasti takut. Ya. Tapi apa yang dibisiki oleh Sayyidina Abu Bakar itu dibisiki. Kalau mereka ini nunduk dikit deh, pasti ketengokan kita ini. Apa kata Rasulullah? Ya. Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Apa kamu tidak tahu? Kita di berdua ini ada Allah salah satunya. Jadi dibalik semua asbab itu dokter, baginda Nabi menenangkan dirinya ada Allah. Ada Allah. Padahal itu sesuatu hal yang sangat menakutkan. Ya. Apalagi kita hidup ini cuma takut tidak makan, cuma takut tidak katik gawean, cuma takut tidak bisa beli apa-apa, cuma takut tidak dikenal wong, cuma takut kita tidak punya anak, cuma takut urusan ringan. Ini mati ini. Urusan mati ini Mas Eri, ngerti enggak? Urusan mati ini dokter, bukan urusan sekedar tidak bisa makan, ya. Nah, ini cerita luar biasa. Sampai-sampai ketika Nabi mau berjalan ke Madinah, ada seseorang sahabat, ada seseorang dari Quraisy namanya Sarokoh, sedang berada di atas kudanya, ya. Dia ingin melakukan hal yang buruk kepada baginda Nabi. Lalu apa? Sayyidina Abu Bakar chain nyuwili Rasulullah. Ada Sarokoh. Rasulullah tenang sambil membaca apa yang menjadi doanya kepada Allah. Kenapa? Saat ini Nabi bukan lagi bab tasabub, tapi babnya at-tajrid, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian pertama dulu kajian kita tentang masalah ini, karena masih panjang lagi besok kita akan bahas masalah hikmah ini. Tapi yang pasti ya secara ringkas kajian arih nafsaka minat tadbir, semua yang sebab kita lakukan jangan ditinggal, tapi tenangkan jiwa kita, kembali ketentuannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait dengan sesuatu apa? Sesuatu hal yang kita takuti atau sesuatu hal yang kita harapkan. Kalau yang ditakuti tadi seperti Rasulullah sedang dipandang oleh musuhnya yang mengintip untuk hijrah. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan, ya. Karena ini waktunya lewat, jadi saya tidak buka bab pertanyaan dulu, Bang Israfil. Ya, nah, besok baru kita buka bab pertanyaan karena masalahnya tinggal sedikit lagi. Tapi mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, maafkan kami ya Allah. Karena di antara sebab yang kami lakukan, kami lupa ada Engkau yang menentukan segala-galanya ya Allah. Maafkan kami ya Allah, yang lebih mengandalkan sebab-sebab yang kami lakukan daripada ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami ini banyak yang ditakuti, banyak pula yang diharapkan ya Allah. Padahal Engkau memberikan harapan yang lebih hebat lagi, yaitu surga-Mu, ridha-Mu, dan ketentuan-ketentuan rahmat-Mu ya Allah. Kami banyak yang kami harap, yang kami takuti ya Allah. Padahal nerakalah yang mestinya lebih kamu takuti ya Allah, daripada sekedar kemiskinan, daripada sekedar hinaan manusia ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mudah-mudahan ya Allah dengan mengaji kami tersambung dengan Imam Ibnu Athaillah dan para orang-orang yang mensyarahi apa yang menjadi nasihatnya ya Allah. Terbukalah hati ini ya Allah, sehingga menjalani hidup ini dengan apa yang menjadi ketentuan-Mu dan juga menerima apapun yang sudah Engkau tentukan ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.